Apa yang kau pikir baik untuk kita? Aku menurut saja. Tetapi aku merasa lebih baik ke Sulawesi dulu. Menemui ayah dan ibuku. Sekalian ziarah ke kuburan adikku. Kau mau sayang? Tentu saja aku mau. Tetapi kalau kebetulan aku jadi harimau, bagaimana? Jangan pikirkan itu. Nanti kau terus dihantui rasa takut. Mungkin juga perubahan itu datang manakala kau menghayalkannya. Aku tidak pernah menghayalkannya. Bahkan tiap kali mau berubah, aku melawan sekuat daya. Tetapi tidak pernah berhasil. Ini warisan dari ayah. Kurasa ayahlah yang bisa mengambilnya kembali. Sabrina tinggal di sana bersama Sabarudin. Tanpa melakukan perbuatan yang dilarang bagi dua manusia berlainan jenis yang belum diikat oleh pernikahan. Keduanya merasa bahagia, walaupun kadangkala mereka membicarakan nasib Erwin yang menyedihkan. Hidup miskin, tidak mengharapkan uang dari ilmunya. Walaupun dia menyelamatkan nyawa manusia, mereka sama-sama tahu akan larangan agama. Tetapi apa hendak dikata, mereka pun manusia biasa yang punya kelemahan. 5 hari Sabrina dan Sabarudin bertahan. Kemudian pada hari ke-6, pada siang hari terjadi juga hubungan yang terlarang itu. Kedua-duanya dimasuki iblis. Mereka turutkan perintah dan keinginan setan. Hanya sebentar. Karena Sabarudin belum punya pengalaman. Begitu ia terbaring letih, terdengar suara yang menyadarkan dan menakutkan. Kedua insan di ranjang mahal itu saling pandang. Kenikmatan sejenak telah dibuyarkan oleh suara tanpa makhluk yang menggema di dalam kamar tidur itu. Agak parau, bernada sedih. Mengapa kalian melakukannya? Mengapa tidak menanti sampai tiba saatnya? Kata suara itu. Kemudian suara batuk-batuk. Kejadian ini membuat suasana gembira jadi seram. Muka Sabrina dan Sabarudin berubah warna. Dari kemerah-merahan jadi pucat. Tidak bisa mengeluarkan kata barang sepatah pun. Suara misterius itu mengulangi. Mestinya kalian menunggu. Sebenarnya jalan kebahagiaan tadi sudah terbuka bagi kalian. Mengapa kalian melakukan itu? Kini suara itu bernada kesal. Menyesali perbuatan yang baru berlangsung. Kemudian senyap. Barulah mereka merasa bahwa mereka dalam keadaan bugil. Kini pada keduanya timbul rasa malu. Bercampur dengan rasa takut yang belum hilang. Tentunya makhluk yang tidak kelihatan itu mempersaksikan mereka dalam keadaan telanjang. Tapi mereka tidak mengenakan pakaian kembali. Kita sudah membuat kesalahan Sabrina, kata Sabarudin pelan. Sabrina tidak menanggapi. Ia hanyut dengan pikirannya. Jauh ke kota asalnya. Ia teringat akan ayahnya yang mati dikeroyok masyarakat ketika dia berubah rupa jadi harimau. Ia masih ingat bagaimana mengerikan tubuh ayahnya. Apakah ia akan mengalami nasib yang sama? Mendadak berubah jadi harimau di sebuah toko besar, bioskop atau pesta. Lalu orang-orang jadi panik dan dia dibunuh di sana untuk kemudian entah berubah kembali jadi manusia seperti keadaan aslinya atau membujur sebagai harimau yang telah tidak bernyawa. Aku takut, kata Sabrina hampir tak terdengar. Aku juga, minta ampunlah kepada Tuhan. Kita telah membuat kesalahan besar, jawab Sabarudin. Di waktu itulah terdengar kembali dengkur babi yang sudah pernah didengar Sabarudin dan telah dikenal pula oleh Sabrina. Tatkala ia datang dulu untuk memperkosanya lalu diselamatkan oleh Datua Nan Kuniang. Kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Setelah itu sepi sejenak, lalu berkatalah makhluk yang tak lain dari Ki Ampuh itu dengan suara datar. Aku senang mempersaksikan kalian tadi melakukan perbuatan jahat itu. Aku pun dulu begitu. Aku sedang menerima hukumannya. Kalau kalian pun nanti mendapat hukuman, maka aku punya kawan. Dan kalian pantas dihukum. Karena kalian tidak tahu diri. Mengkhianati Erwin yang begitu baik terhadap kalian berdua. Sebagaimana aku pun telah pernah mengkhianati diri manusia harimau muda itu. Dia tetap baik hati kepada kalian. Atas anjurannya maka kalian bisa berkumpul. Dia orang yang sangat tahan menderita. Sedangkan kalian adalah makhluk-makhluk jahanam yang tidak kuat menanti sampai kalian jadi suami istri yang sah. Aku melihat semuanya tadi dan kini aku telah mengatakan apa yang aku ingin katakan. Setelah suara itu hilang,
Sabarudin dan Sabrina semakin kuat. Hebatnya keajaiban dan kegaiban di dunia ini. Ki Ampu bisa melihat semua perbuatan mereka tanpa ketahuan bahwa dia ada di sana. Ayah Sabrina telah datang pula menyatakan kesedihan dan sesalnya atas terjadinya peristiwa tersebut. Beberapa waktu lamanya kedua insan itu tak sanggup berkata-kata, masing-masing dengan pikiran mengenai kejadian-kejadian buruk yang akan datang. Kesadaran pertama adalah mengenakan pakaian tanpa bicara. Kemudian kedua anak muda itu bagaikan diatur, dengan berbantalkan kedua tangan masing-masing, memandang langit-langit, seolah-olah di sana akan tampak suratan nasib mereka di masa mendatang. Aku takut sekali, Sab, kata Sabrina memecah kesunyian. Sabarudin tidak menjawab, takutnya tak kurang daripada Sabrina sendiri. Mengapa kita melakukannya tadi? Sekarang kita dihantui ketakutan dan kebingungan. Entah bala apa yang akan menimpa kita, kata Sabrina lagi. Bagaimana kalau kita laksanakan usulmu duluan? Kita ke kampungmu di Kerinci, ziarah ke kuburan ayah. Mohon ampun dan coba meminta agar warisannya kepadamu ditariknya kembali, ujar Sabarudin. Menurut pendapatnya itulah jalan yang terbaik. Sabrina menyatakan persetujuannya. Kemudian ia teringat kepada Erwin yang telah disakitinya. Apakah kejadian yang kini menyebabkan rasa takut itu disebabkan ia mengkhianati Erwin yang amat baik hati? Pikiran semacam itu pula lah yang menyelinap ke dalam benak Sabarudin. Sabrina, apakah kau pikir Erwin tahu apa yang baru saja kita lakukan? Tidak mungkinkah ia juga melihat tadi? Dia punya segala macam kemampuan yang tak dapat dilakukan oleh kebanyakan orang lain, kata Sabarudin. La merasa malu sekali. Mendengar itu, Sabrina pun jadi amat malu. Memang, mungkin Erwin pun melihat tadi. Dia tidak bersuara, tetapi pergi dengan hati yang amat luka. Jangan kita ulangi lagi, Sabrina, kata Sabarudin. Tadi kau yang membujukku dan karena khawatir kehilangan kau setelah kehilangan Erwin, maka aku menyerah. Ya, memang salahku, tetapi seharusnya kau menolak. Memang aku juga bersalah. Kini kita menantikan hukumannya. Aku khawatir akan terjadi hal-hal yang amat buruk atas diri kita. Barangkali malam ini kita didatangi Iniak Datuanan Kuniang dan menyeret kita ke kuburannya. Aku takut sekali, Sab. Siapa pula itu? Tanya Sabarudin. Kurasa kau telah pernah mendengar. Beliau adalah sahabat kakek Erwin yang dikuburkan di Kebayoran Lama. Tetapi sewaktu-waktu ia keluar dari kuburannya, dialah yang mendatangi dan menyelamatkan diriku ketika hendak diperkosa oleh Ki Ampuh. Apa? Ki Ampuh yang berupa babi itu hendak memperkosamu? Ya, tetapi dihalangi oleh Datuanan Kuniang dan setelah itu ia jadi impoten. Ucat dan ngeri Sabarudin mendengar cerita itu. Apakah dia juga akan impoten, sehingga tak berdaya lagi terhadap wanita untuk sisa umurnya? Betapa malu dan sakitnya. Pembicaraan mereka itu ditingkahi oleh suara gauman harimau yang mendadak. Hanya sekali. Secara refleks kedua manusia itu berpelukan. Seolah-olah dengan begitu rasa takut akan hilang atau diri dapat diselamatkan. Atau, kalau akan mati, biarlah mati berdua. Karena ulah mereka berdua juga maka terjadi segalanya ini. Tetapi apa yang mereka duga akan terjadi? Penampilan harimau atau manusia harimau? Tidak terjadi. Akhirnya mereka tertidur. Barangkali oleh keletihan yang disebabkan rasa takut itu. Anehnya, mereka tidak memimpikan suatu apapun. Sampai terbangun keesokan paginya. Kau tidak mimpi apa-apa? Tanya Sabarudin. Sabrina menjawab, tidak, sehingga Sabarudin merasa agak lega. Karena ia juga tidak dikejar-kejar setan yang menjelma dalam mimpi. Wanita cindaku itu tetap tinggal di sana. Tetapi perbuatan terlarang tidak lagi mereka lakukan. Dan tidak terjadi suatu apapun yang tidak mereka ingini. Semua berjalan baik, sehingga rencana ke Kerinci itu pun tertunda-tunda. Mereka mulai berharap kemudian percaya bahwa perbuatan yang tidak baik itu telah dimaafkan Erwin atau Datuanan Kuniang. Ki Ampuh pun tidak lagi datang memperdengarkan suara atau menampakkan diri. Seminggu telah berlalu. Sabarudin pergi mengurus dagangannya.
Sabrina seperti biasa di rumah. Dia memang jarang keluar. Kalau tidak ada keperluan yang benar-benar harus dikerjakannya sendiri. Tanpa sebab ia mendadak merasa gelisah. Bukan karena teringat pada apa yang pernah dilakukannya sekali dengan Sabarudin. Kini terbayang peristiwa di rumahnya. Tatkala ia mengharimau di hadapan laki-laki yang dicintainya. Tampak olehnya bagaimana Sabarudin jadi ketakutan dan kemudian meninggalkan dia. Bersamaan dengan ingat akan kejadian itu ia lihat tangannya menjadi dingin dan kian dingin. Lalu satu persatu bulu yang amat ditakutinya tumbuh. Ia pandangi dengan perasaan takut, tetapi tak berdaya mencegahnya. Proses sekali ini memakan waktu yang lebih lama dari biasa. Akhirnya kedua tangannya berbulu harimau. Pada muka yang tidak terasa terjadi perubahan. Tetapi kakinya, kedua-duanya berbulu. Kini tentu badannya akan menyusul. Tetapi heran, sekali ini tidak. Ia pergi ke hadapan cermin lemari. Diperhatikannya keadaan dirinya. Diangkatnya kedua belah tangannya yang sudah jadi tangan harimau betina. Dalam keadaan seperti itu ia masih sempat merasakan betapa cantik wajahnya. Pantaslah banyak orang jatuh hati padanya. Tetapi kalau mereka mengetahui keadaannya seperti sekarang, semua pemabuk-pemabuk cinta yang bersedia berlutut dan mencium kakinya untuk mendapat imbalan kasih, akan lari lintang pukang. Kalau tak berdaya untuk lari, tentu akan pingsan di sana. Untuk beberapa waktu kemudian baru sadar kembali atau tak akan pernah siuman lagi. Mati ketakutan atau terkejut. Di waktu itu terasa benar oleh Sabrina betapa kecil dan minder dirinya dibanding dengan wanita-wanita lain, yang bisa berkasih mesra dengan laki-laki pujaan mereka tanpa merasa takut akan terjadi hal-hal sebagaimana yang ditakutkannya. Ya Tuhan, janganlah dia kembali dulu, pintanya kepada Yang Maha Kuasa. Kalau Sabarudin kembali, apa pula yang akan terjadi? Seperti di rumah pamannya dulu. Tetapi celaka benar. Ada suara mobil masuk pekarangan. Kemudian klakson. Tentu Sabarudin. Dia saban pulang selalu membunyikan klakson sebagai pemberitahuan kepada wanita kesayangannya bahwa ia telah datang. Suara klakson itu sama. Pasti dia. Apa yang harus dilakukan kini? Mengunci pintu. Membiarkan saja laki-laki itu masuk agar dia mengetahui bagaimana reaksi atas pengharimauan sebagian dirinya itu. Tidak. Terlalu besar resikonya. Maka dikuncinya lah pintu. Dan ia menanti dengan rasa cemas dan takut. Sabarudin tentu mau masuk kamar. Tidak akan dibukanya. Sedangkan Sabarudin tahu bahwa ia ada di dalam. Tanpa melihat pun laki-laki itu tentu akan menduga bahwa dia sedang mengharimau. Lalu apa yang akan kejadian? Tetapi apa yang tidak diduganya yang terjadi? Mesin mobil menderu lagi dan kedengaran meninggalkan pekarangan. Heran. Mobil itu pasti milik laki-laki itu. Membuka pintu untuk bertanya kenapa ia pergi lagi. Sabrina tak berani. Pembantu-pembantu rumah Sabarudin akan terkejut dan entah apa pula lagi yang akan terjadi. Mereka barangkali akan berteriak minta tolong kepada tetangga dan keadaan akan jadi heboh bahkan panik. Wanita cindaku itu merebahkan diri di ranjang. Menanti tanpa tahu apa yang akan datang lagi. Tetapi yang terjadi adalah sesuatu yang di luar perkiraannya sama sekali. Tubuh tidak mengharimau. Mukanya juga tidak. Haus akan darah juga tidak. Tak jauh dari ranjang itu menjelma seseorang. Seperti keluar dari lantai yang dilapisi karpet kelas 1. Ayahnya. Sultan Rimbo Gadang dalam keadaan manusia utuh. La tidak berkata apa-apa, memandang saja ke anaknya. Sabrina ingin berdiri dan memeluk ayahnya yang kelihatan begitu sedih tanpa mengucapkan sesuatu. Tetapi badannya tak terangkat olehnya. Lemah sekali. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya tak bisa terbuka. Dalam pada itu pikirannya berjalan wajar. Ia tahu siapa yang ada di sana. Ia tahu apa yang ia ingin ucapkan. Ia meraba-raba apa yang akan dilakukan ayahnya. Akan membunuhnya karena ia telah melakukan perzinahan. Akan mengobrak-abrik segala barang mewah yang ada di dalam gedung besar itu. Karena anaknya bisa hanyut oleh keadaan lahiriah ini.
Ataukah akan membawanya pergi ke kampung? Karena di sanalah tempat asalnya. Sabrina mengharapkan ayahnya mengatakan sesuatu, memarahi atau menasehatinya. Rupanya sang ayah tahu jalan pikiran dan harapan anaknya. Akhirnya ia berkata juga, "Aku datang menampakkan diri, bahwa aku ini ayahmu. Aku mati tetapi tak mati. Aku manusia, tetapi bukan manusia seperti manusia lainnya. Engkau juga begitu, karena engkau keturunanku, darah dagingku. Bukan aku menghendaki engkau jadi cindaku, tetapi nasib yang menentukan begitu. Dan ada kalanya manusia tidak bisa melarikan diri dari nasib, kalau nasib itu bukan dibuat oleh keinginan sendiri. Mestinya engkau dulu terus bersama Erwin dan nikah dengannya. Semula aku sudah begitu bergembira, karena engkau dengan dia masih punya banyak persamaan. Dan ia benar-benar sayang padamu. Sayang, sungguh sayang. Kenyataan menghendaki lain. Jaga dirimu baik-baik. Kalau pandai meniti buih, kau dan Sabarudin akan sampai juga ke seberang." Sabrina tidak bisa menjawab, walaupun ia ingin berkata-kata. Kemudian ayahnya yang manusia itu mendadak bukan secara sebagian-sebagian, berubah jadi harimau. Besar, sudah berjambang menandakan usianya sudah banyak. Ia duduk dan memandangi Sabrina anaknya, mau memperlihatkan bahwa Sabrina juga sewaktu-waktu bisa berubah begitu, seperti dirinya dulu, sehingga dikeroyok sampai mati oleh orang-orang sekampungnya sendiri. Ia memandang sedih, kemudian hilang. Dan mendadak Sabrina dapat bicara.